Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aisyah Ulfatunisya. Mari belajar audit tentang proses auditing. Jadi apa sih itu proses auditing? Proses audit adalah suatu rangkaian langkah-langkah atau proses yang dilakukan sang auditor dalam melakukan pemeriksaan catatan akuntansi entitas. Selama kegiatan audit berlangsung, auditor akan mengetahui apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Audit kemudian bertujuan sebagai proses akuntansi, namun tidak hanya itu, karena meskipun kita merasa sudah teliti menghitung semua aset yang tepat, sempurna, masih ada saja yang terselip. Belum lagi jika ada kasus penyelewengan uang perusahaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Proses audit dilakukan melalui mekanisme langkah yang pasti. Selama auditor menjalankan tugasnya, auditor mempunyai tahapan proses yang harus dilakukan pada mengaudit. Hal tersebut meminimalisir terjadinya hal-hal pada luar kendali. Maka dari itu, selama proses audit diperlukan mekanisme langkah yang sempurna. Tahapan dalam proses auditing dimulai dari perencanaan, pengujian informasi, mendapatkan hasil, serta menyusun yang akan terjadi penilaian. Berikut penerapan tahapan pada proses auditing. Tahapan perencanaan. Pada tahap perencanaan ada tahap yang perlu dilewati seperti pada tahap perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan resiko bawaan atau intrinsik, suatu resiko keliru saji yang melekat dalam saldo akun atau asersi tentang saldo akun. B. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan. Tujuan akhir perencanaan serta pelaksanaan audit yang dilakukan auditor ialah untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang rendah. C. Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap saldo awal. Auditor harus memastikan saldo awal. Hal ini menunjukkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya dan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan tahunan berjalan. Kemudian yang D, mereview informasi yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban legal klien. Untuk melakukan analisis, auditor harus menguji secara komprehensif mengenai informasi yang menjadi tanggung jawab klien. Dengan cara mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengolah data, auditor dapat memberikan analisis yang tepat. Yang E, melaksanakan prosedur dan analisis. Evaluasi informasi keuangan dilakukan dengan melihat hubungan antara data keuangan dan non-keuangan, atau antara keduanya. Prosedur analisis mencakup perbandingan yang paling sederhana, hingga model yang rumit, yang menghilangkan berbagai hubungan tentang data. Yang F, mempertimbangkan tingkat materialitas awal. Materialitas awal pada tingkat laporan keuangan perlu diterapkan oleh auditor. Hal ini disebabkan pendapat auditor atas kewajiban laporan keuangan diterapkan di laporan keuangan secara menyeluruh. Materialitas awal di taraf saldo akun ditentukan oleh auditor di termin perencanaan audit sebab dalam rangka mencapai opini kewajaran laporan keuangan sebagai sebagian satu kesatuan, auditor perlu melakukan verifikasi akun saldo. Yang G, terakhir mendapatkan pemahaman bisnis dan bidang usaha klien setelah mengetahui tentang usaha yang dijalankan sang klien. Auditor dapat mengetahui banyak sekali hal secara detail, termasuk tanggungan pada klien. Tahap pengujian informasi. Penyelesaian pada termin perencanaan, auditor akan mulai menguji seluruh berita serta data yang diperolehnya pada lapangan, lalu menganalisisnya. Dalam proses ini harus ada pihak perusahaan yang bertugas mengawasi kinerja seorang auditor, sehingga kecurangan-kecurangan bisa dihindari dan yang akan terjadi pengujian data informasi bersifat objektif dan tepat sesuai target. Mendapatkan hasil. Di langkah ini auditor bertugas untuk mengamati risiko material perusahaan. Maka akan terlihat jika terdapat kesalahan berasal dari laporan keuangan perusahaan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kemudian auditor mengklasifikasikan ulang. Jika perusahaan besar maka harus mempunyai auditor lebih dari satu. Bila perlu bentuk sebuah tim spesifik auditor. Menyusun hasil evaluasi. Langkah terakhir ialah menyusun sebuah penilaian berupa laporan. Nantinya laporan ini akan diserahkan ke pihak perusahaan yang menunjuk auditor tadi. Paparan pada laporan tersebut, auditor harus menulis rekomendasi perkembangan yang mungkin bisa dicapai. Ini adalah langkah terakhir dari seluruh proses audit. Cara kerja auditor.
Auditor dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti standar auditing yang telah diterapkan, seperti standar audit internal atau SAI dan standar profesional auditor publik atau SPAP. Berikut adalah tata cara kerja auditor secara umum. Perencanaan audit. A. Menerima penugasan audit. Auditor menerima penugasan audit dari klien, seperti manajemen organisasi atau lembaga pemerintah. B. Memahami entitas dan aktivitas yang akan diaudit. Auditor harus memahami dengan baik entitas dan aktivitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, proses bisnis, dan risiko yang terkait. C. Menentukan tujuan ruang lingkup audit. Auditor harus menentukan tujuan audit yang jelas dan terukur, serta ruang lingkup audit yang mencakup entitas, periode waktu, dan aktivitas yang akan diaudit. Yang D. Menyusun rencana audit. Auditor harus menyusun rencana audit yang terperinci, termasuk metode pengumpulan bukti, waktu yang dibutuhkan, dan sumber daya yang diperlukan. Menyusun rencana audit yang efektif adalah langkah penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan proses audit, mengidentifikasi dan menilai risiko yang terkait dengan entitas dan aktivitas yang akan diaudit. Libatkan klien dalam proses penyusunan rencana audit. Gunakan perangkat lunak audit untuk membantu dan menyusun rencana audit. Perbarui rencana audit secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan audit. A. Melakukan komunikasi awal dengan klien. Auditor harus melakukan komunikasi awal dengan klien untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. B. Melakukan pengumpulan bukti audit. Bukti audit dapat dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, dan pengujian kontrol. C. Menganalisis bukti audit. Bukti audit harus dianalisis untuk menentukan apakah entitas yang diaudit telah mematuhi standar, peraturan, atau kriteria yang telah ditetapkan. D. Menyusun temuan audit. Temuan audit harus didokumentasikan dengan jelas dan ringkas, termasuk deskripsi temuan, penyebab temuan, dan dampak temuan. E. Memperoleh tanggapan dari manajemen. Auditor harus memperoleh tanggapan dari manajemen entitas yang diaudit atau temuan audit. Pelaporan audit. A. Menyiapkan laporan audit. Laporan audit harus mencakup tujuan audit, ruang lingkup audit, metode audit yang digunakan, temuan audit, dan rekomendasi audit. B. Menyampaikan laporan audit kepada klien. Laporan audit harus disampaikan kepada klien, seperti manajemen organisasi atau lembaga pemerintah. C. Menindaklanjuti laporan audit. Auditor harus menindaklanjuti rekomendasi audit dengan klien untuk memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan koreksi telah diambil. Tata cara melakukan audit. Melakukan audit merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk memeriksa dan mengevaluasi suatu entitas, seperti organisasi, proyek, atau sistem dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, peraturan, atau kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah tata cara umum dalam melakukan audit yang efektif. Persiapan pra-audit. A. Menerima penugasan. Auditor menerima penugasan audit dari klien seperti manajemen organisasi atau lembaga pemerintah. Memahami klien dan lingkup auditor. Auditor harus memahami dengan baik klien dan lingkup audit, termasuk struktur organisasi dan proses bisnis, resiko yang terkait dengan entitas dan aktivitas yang akan diaudit, tujuan audit dan ekspektasi klien, peraturan dan standar yang berlaku. C. Membentuk tim audit. Tim audit harus dibentuk dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit, seperti akuntansi dan auditing, pengetahuan tentang industri klien, keterampilan komunikasi, dan interpersonal. D. Menyusun rencana audit. Rencana audit harus disusun secara terperinci, mencakup tujuan audit, ruang lingkup audit, metode pengumpulan bukti, jadwal audit, anggaran audit, dan penugasan tim audit. Pelaksanaan audit. Komunikasi awal dengan klien, pengumpulan bukti audit, analisis bukti audit, identifikasi temuan audit. Temuan audit adalah hasil analisis bukti audit yang menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap standar, peraturan, atau kriteria yang telah ditetapkan. Komunikasi temuan audit kepada klien. Auditor harus mengomunikasikan temuan audit kepada klien secara tertulis, dan lisan komunikasi temuan audit harus jelas, ringkas, dan akurat. Yang terakhir, memperoleh tanggapan manajemen. Auditor harus memperoleh tanggapan manajemen atas temuan audit. Penyelesaian audit. A. Menyusun laporan audit. Laporan audit harus disusun secara komprehensif dan objektif. B. Penyerahan laporan audit kepada klien dan tindak lanjut.
Laporan audit harus diserahkan kepada klien dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Penyerahan laporan audit harus dilakukan dengan cara yang formal dan profesional. Kemudian harus dilakukan tindak lanjut rekomendasi audit. Auditor harus menindaklanjuti rekomendasi audit dengan klien untuk memastikan bahwa temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan koreksi telah diambil. Tindak lanjut harus dilakukan secara berkala hingga semua rekomendasi audit terselesaikan. Dokumentasi audit. Seluruh dokumentasi terkait dengan audit harus disimpan dengan rapi dan aman. Dokumentasi audit harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk tujuan audit berikutnya atau untuk keperluan lainnya. Selanjutnya, contoh proses audit. Berikut merupakan contoh proses audit perusahaan dagang. Di sini teman-teman bisa baca-baca slide-slide-nya karena hampir sama dengan slide yang di atas, cuman ini lebih ringkas sedikit. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.